Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan ilmiah yang bersifat non-fiksi, yang menyajikan pengetahuan dan informasi secara singkat, padat, dan jelas. Fungsi utamanya adalah menyampaikan gagasan atau pendapat yang didukung oleh argumen logis dan juga fakta. Tujuannya adalah memberikan penjelasan rinci mengenai suatu topik untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Berisi pendapat awal penulis yang berfungsi untuk memperkenalkan topik kepada pembaca. Yang kedua, argumentasi. Berisikan argumen-argumen atau alasan yang berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Berisi pengulangan pernyataan dari tesis yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran pendapat yang disampaikan. Berikut merupakan contoh gambar dari struktur teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi dalam bahasa Indonesia ditandai oleh 1. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi seperti sebaliknya, meskipun, oleh sebab itu, kemudian, dan lain sebagainya digunakan khususnya untuk menggabungkan kata dalam kalimat majemuk. Konjungsi ini memiliki berbagai fungsi seperti penambahan, perlawanan, sebab akibat, dan pemilihan. Yang kedua, bentuk kalimat. Terdapat 2 bentuk. Yang pertama, kalimat tunggal hanya terdiri dari 1 pola utama, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, kalimat majemuk terdiri dari 1 atau lebih subjek dan predikat, serta objek dan keterangan, dan membutuhkan konjungsi untuk menghubungkan bagian-bagiannya. Pada saat menulis, penggunaan kata baku sangat diperlukan. Kata baku ini digunakan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut ini adalah contoh baku antara lain. 1. Kata baku, yaitu apotek. Kata tidak baku, apotik. Yang kedua, kata baku, yaitu besok. Kata tidak baku, esok. Yang ketiga, kata baku, cedera. Kata tidak baku, cidera. Yang keempat, kata baku, ekstra. Kata tidak baku, ekstra. Yang kelima, kata baku, Februari. Kata tidak baku, Februari. Penulisan kata biasanya terdapat beberapa imbuhan. Kata imbuhan tersebut dapat berupa awalan, sisipan, akhiran, serta awalan dan akhiran. Beberapa jenis imbuhan tersebut antara lain awalan, me, sisipan, l, akhiran, kan atau i. Awalan dan akhiran, me dan kan. Awalan, ber, sisipan, m, akhiran, an. Awalan dan akhiran, pe dan an. Awalan, di, sisipan, r, akhiran, pun. Awalan dan akhiran, se dan nya. Awalan, ter, akhiran, kah. Awalan, pe, awalan, ke. Tata bahasa. Terdapat 3 jenis tata bahasa. 1. Pronomina atau kata ganti. Pronomina terbagi menjadi 2 jenis utama. A. Pronomina persona atau kata ganti orang. Terdapat 2 jenis pronomina persona. 1. Persona tunggal. Contoh, ia, dia, anda, kamu, aku, nya, mu, ku, si. 2. Persona jamak. Contoh, kita, kami, kalian, mereka,
hadirin para. B. Pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Terdapat dua jenis pronomina non persona. 1. Pronomina penunjuk. Contoh: ini, itu, sini, situ, sana. 2. Pronomina penanya. Contoh: apa, mana, siapa. 2. Nomina atau kata benda. Definisi: kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, berkedudukan sebagai subjek dalam kalimat. Jenis: terdapat dua jenis nomina. 1. Nomina dasar. Contoh: gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan, perbuatan, pembelian, kekuatan. 3. Verba atau kata kerja. Definisi: kata yang mengandung makna, perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat, berkedudukan sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri teks eksposisi. Setiap teks mempunyai cirinya tersendiri. Teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri, antara lain: 1. Penyampaian teksnya secara singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisikan penjelasan informasi-informasi pengetahuan. 4. Bersifat objektif dan netral. 5. Gaya informasi yang mengajak. 6. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. 7. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. 8. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jenis-jenis teks eksposisi. Ada beberapa macam jenis teks eksposisi. Antara lain: 1. Eksposisi definisi. Eksposisi definisi merupakan suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan definisi suatu topik tertentu. 2. Eksposisi proses. Eksposisi proses merupakan suatu paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses yang ditulis untuk menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu dan menjelaskan bagaimana cara kerja sesuatu. 3. Eksposisi laporan. Eksposisi laporan merupakan suatu paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Eksposisi laporan biasanya memaparkan waktu, tempat, kejadian, apa yang terjadi, serta penjelasan singkat mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. 4. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi merupakan suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. 5. Eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan merupakan suatu paragraf yang bertujuan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari topik yang disediakan. Itu tadi merupakan pembahasan terkait teks eksposisi, yang di dalamnya ada pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, ciri kebahasan teks eksposisi, penggunaan kata baku, penggunaan kata imbuhan, penggunaan tata bahasa, ciri-ciri teks eksposisi, dan yang terakhir, jenis-jenis teks eksposisi.